Welcome back on Podcast Sambil Dengar. Podcast sambil dengar. Selamat datang di podcast sambil dengar. Yang hostnya bukan cuman kita sebenarnya. Bareng Ivan, bareng Alwan. Template itu lagi anjing. Saya mulai tidak merasa. Udah edisi keberapa ini? Saya bosen dengernya. Saya juga udah mulai bosan bersama Anda. Iya, gantilah. Siapa yang diganti? Boleh. Siapa kek? Haidir. Oke. Sama Haidar. Selamat apa ya? Kalau di episode ini kayaknya saya sama Alwan kayaknya kurang akan ngobrol banyak. Iya. Kita akan Kan kita bosen ngobrol apa? 1 tahun, hampir kurang lebih 1 tahun kita ngomong terus Iya. berdua. Setiap minggu harus upload. Orang tua saya bilang di rumah, kenapa kamu itu keluar ngomong terus di rumah? Ya bikin podcast. Iya, kamu tuh kerja apa gitu? Kalau podcast itu Apanya? malas kontak sama dia. Sudah mulai bosan. Males. ini baru belum cukup setahun udah bosan sama dia, ya kan? Untuk ada 5 orang di belakang kita yang Sudah selalu mulai. bikin happy, Yoi. yang bikin pekerjaan juga nambah-nambah Ya, terus. saya kayaknya semenjak kesini sudah kayak nggak bisa kalau nggak ada orang ini. Karena tetap harus ada orang satu ini biar menjadi penengah kita. Ya. Karena mulai bertengkar. Banyak selisih. Banyak selisih. Iya, Ya. dia apa ya? Suka keluar dari dia. Anjing selisih tidak ada setan. Apa pendapat? Yang aduh. Selisih ini nih duit mulu. Mulai. Aduh. Tapi ngomong-ngomong selamat tahun baru. Menyambut tahun baru. Menyambut Natal tahun baru. juga, ya. Dan selamat hari Natal tentunya buat seluruh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Mereka mana? Buat apa korek, Bos? Buat mainan lah. Oke. Ini kan bukan podcast serius ya? Iya. Iya. Kalau ada yang bilang kayak kemarin ada yang bilang podcast politik, kita nggak Emang? politik. Enggak lah. Akan, ya? Kita hanya ibaratnya apa ya? Menyambung lidah aja. Enggak menyambung lidah juga. Mengais lah. Tuh. Mantap. Iya, karena udah kurang lebih udah hampir setahun, Wan ya. Alhamdulillah udah setahun. Kita kemarin bikinnya Januari tanggal 20. mulut kau 20. Singkat. Tanggal 4 kurang ajar. Oh, tanggal 4. Sudah ditahu kan siapa yang sebenarnya sudah melupakan podcast ini. Nah, itu Tahun baru. tahun baru. Padahal ini tanggal berapa sih? 17. Berijingan aja Ya. kan. Karena kita kurang lebih hampir setahun dan tentunya teman-teman kita nggak rasa juga, Wan ya. Sekarang udah hampir episode ke Sekian. Ya. hampir episode ke-50 tentunya dan Hampir episode ke-50 aja gak tahu. Sekarang episode ke-44, 44. 50 nanti gubernur lah. Ya, amin. Semoga aja. Tapi dibayar, gak gratisan, gila. Podcast butuh sambil duit. ria. Iya. Kemarin aja di sini. Nah, Iya kan? Wan, ngomong-ngomong nih sudah setahun, Wan. Terus Ya. ibaratnya kita udah ngejalanin banyak hal dari berdua, dari record handphone, terus malu-malu, Bertiga jadinya. bertiga. Dan Bapak itu. dan, dengan amal jariah. Iya. Akhirnya Bapak itu anxiety sampai sekarang gak sembuh. saya nggak harap untuk dia sembuh sebenarnya. Oh iya. Tetaplah Gila. seperti itu. Oke. Jadi diri sendiri. Terus akhirnya sekarang sampai ke timnya kita itu bertujuh. Bertujuh. Nah. Yang satunya anak yang selalu begadang dan cuman tahu makan. Halo. Ya, nggak jago-jago amat juga sebenarnya. Makin kesini makin menyebalkan. Terus satunya bapak punya 2 anak ya. Ya, satunya ada 1 anak. Yang satu anak juga Satunya ada. menangis terus. Yang kemarin habis liburan, duitnya habis semua ya. Iya. Dia mulai dari nol lagi. Iya, satunya katanya. juga saya agak bingung orangnya sampai detik ini kayak karakternya hilang. Iya. Oke deh, kalau Ya, begitu terus satunya lagi punya kembaran yang nanti bakal kita tarik ke sini juga. ya, udah sampai tanggal 31 Desember tidak terasa apa ya? Kayak kenapa bisa sampai di sini ya? Kayak apa Ya. kau bikin begitu ya? Maksudnya kayak kemarin banyak orang yang pas kita ngebuat podcast ini banyak juga yang bikin podcast. Kita jadi trigger juga. Podcast sambil dengar juga pernah bikin. Iya, banyak yang bilang gini. Gathering gitu. Banyak yang bilang kayak, "Wah, podcast pertama di Kota Kendari podcast mendengar." Enggak. Kita Itu- podcast kesekian. Ya, karena sudah banyak ternyata yang mulai podcast dan ada kayak podcast kajian sama Krisna. Sajian ini itu. Ya, itu. Lupa, Bos. Terus ada
Nongkrong di podcast. Ada. Terus ada podcast Biji. Terus ada podcast Selfie yang sendiri, yang monolog. Monolog itu apa ya? Itu kayak sudut itu juga, rindu apa Sudut gitu. rindu. Terus ada podcast Sudut juga rindu. satu anak, siapa yang namanya? Ada satu cowok, tim dari Kendari Info kalau nggak salah. Iya. Nah, pokoknya banyak. Ada teman saya Desi juga, Desi Indah, dia bikin podcast. Jadi kita pengen ngomong, kalian buatlah juga. Ya. Kalau kalian mau kolaborasi, Ya. mending ngomong Ya. daripada. Dan podcast, jadi yang intinya podcast sebenarnya bukan ada podcast pertama di Kendari. Enggak. Sudah ada banyak podcast sebenarnya. Enggak. Kalau Ivan itu kemarin setelah beberapa baca dan riset, sekitar ada hampir 10 sampai 15 orang podcaster Kendari sebelum podcast sambil dengar. Tapi tahu sendirilah. Siapa yang jadi Ini kayak begini yang invoice-nya tertunda nih kayak begini nih. So kaya. Oke deh, kalau begitu saya Tunggu kita kasih semangat dulu biar iya. podcast itu makin banyak Iya. kita dari teman-teman jangan podcast, malu-malu. Jangan malu-malu. Tetap kalau misalnya butuh bantuan Ivan sama Alwan dan teman-teman lain, kita selalu mendukung. Dan Ya. kita tentunya di 2021 akan banyak harapan, akan banyak kolaborasi, akan banyak kolektif. Iya, kolektif 2.0 gue PO-nya ya. Oke. Skip dia nih, nggak Nah. jelas. Kalian mungkin penasaran sampai sejauh ini dari Januari sampai Desember tanggal 31 Desember ini Kita mainnya sama siapa aja. kita main sama siapa aja. Banyak. Terus siapa yang bantu kita, terus ibarat siapa yang support kita. Kemarin thanks to juga buat Lokal Coffee. Betul. Banyak sekali membantu kita buat Local Sarul. Coffee, Otentik, Dialog, Vimi. Siapa lagi? Banyak. Siapa lagi ya? Oh, Reki Starcross, Kacun. Reki Bir Blood. Bintang, Wah. terus Starcross, Classmile, Pariski, Bosku. Nexion, terus kalau tahun depan Bloods, wih, Om tahun Benny. tahun depan ya kan, yang ini asli gue bukan cuma Doski, bertujuh lah. Kan kita punya masalah masing-masing. Beda bro, Ya kan? selebgram. Seleb. Nah, kalian paling pasti penasaran kalau misalnya kita ngomong soal harapan Wan ya. Harapan Oke. kita banyak banget di Lu jangan gitu deh, 2022. ini matanya apa ya gitu kayak mabok gitu. Kita banyak banget harapan Wan dari 2021 Wan. Gak mau punya cewek gak bilang-bilang. Kenapa fitnah kurang ajar? Iya Oh, oke. bukan. Nah, terus di 2021 kita banyak sekali harapan tentunya Ya. untuk perpodcastan duniawi dan Ya. juga proyek-proyek yang lain. Yang pertama saya secara Sabar. pribadi mau masuk mulu heran. Iya. Apa? Berapa menit? 7 menit. Itu selesai lah podcast saya. Astagfirullah. Ada harapan saya pribadi, harapan Alwan pribadi. Tapi banyak harapan untuk di podcast sambil dengar bersama teman-teman saya, bersama tim saya yang ada di belakang layar ini dan Ya. di belakang audio ini. Kayaknya harus kita perkenalkan. Iya dong, supaya kenal semua ya. Yang pertama kita panggil dulu yang paling muda. Oh iya. Yang paling muda atau yang paling tua dulu nih? Jangan dulu lah. Ini aja yang paling muda aja. Yang paling muda, oke. Putra. Putra. Your Happiness. Ini Not Your Happiness adalah admin dari podcast sambil dengar. Admin kebo. Tidur terus. Anjing. Gak Ini bisa. admin dari podcast. Ya. Buka sendal sob. Tadi. Admin podcast sambil dengar yang mulai bergabung itu kurang lebih nggak tahu kapan dan mungkin Waktu di lokal. waktu di lokal dari Dengan janji manis dengan dan janji kopi yang manis. enak. Dan dia bilang, "Om, saya mau Om kerja kayak kalian." Kayak Om Aan. Gua bodohin. Kerja dulu, bayaran nanti. Ya, harus anak-anak di karbit itu. Saya bilang, "Om, bagaimana adalah. caranya kayak mereka Om Akhirnya Dede, sekarang ya, Om gitu. Ale, Om Aan. Saya senang pekerjaan-pekerjaan gitu. Senang sekarang pusing anjing." Mengidolakan orang yang salah. Nah, ini admin podcast sambil dengar ada Putra, Oke. Not Your Happiness. Terus yang kedua, Yang ada kembarannya nanti lah. Yang Oke. kecil gajinya tuh. Itu Oke. sini. Ada Adir. nah ini hadir Hadir kita Arman. adalah videografer sekaligus fotografer. Ya. Yang dari laptopnya sekarang udah hampir meledak. podcast sambil dengar. Laptop hampir meledak, kamera. Dan tidak pernah ngeluh. Wah, Iya. sabar anaknya bos. Halo Hadir nih ini videografer dari Hadir. podcast sambil dengar. Nah Iya. yang ketiga Wan silakan. Yang ketiga, kalau ini kayaknya sepaket aja kali ya. Ini yang ngeracunin gua waktu ke Hawa Wali nih. Nah Ya. mereka berdua adalah Anggota paling baru tapi umurnya nggak baru. Ini ya tua-tua juga kalau di sih. podcast sambil dengar mereka adalah tim yang paling baru untuk ngurusin episode untuk ngurusin segmen prime Prime time time. di setiap hari Sabtu. Dan mereka yang paling tahu gimana ngeset apa-apa kita mau. Ya. Tadi Dan tidak rilis. anjing kurang tidak anjing. Astagfirullah. Tidak rilis ini hari. Iya padahal sudah Hari ini sudah Sabtu. masuk cover. Bangsat. Dek, Atma masuk kurang ajar. Ya, Dede. Om Dede sama Sorry. Hari ini seharusnya prime time itu.
sangat profesional Oh ya. iya. Nah ini Atma dan juga Deklan dari teman-teman Ini tim. mereka percaya, mereka kreatif itu karena mereka ya kondisinya gitulah. Ya. Terbatas. Karena terbatas jadi kreatif. Nah, Iya. inilah berdua teman-teman. Kalau misalnya kalian dengar prime time dari episode pertama dari Iya. Aan, Ale, Gary, nanti mungkin episode keberapa mereka yang ibaratnya Ngurusin. kayak, ayo gue yang ngurusin untuk segmen Oke. prime time. Dan kita membutuhkan. Nah, oke. Nah, karena berkat mereka banyak orang-orang tua yang komplain sama kita. Kok bahasanya kayak gitu ya? Ya itulah mereka ya. Nah, mereka itu kita gak ikut-ikutan. Ya, Sebenarnya mereka yang itu ngurus deal-dealan mereka sama untuk, ya. ininya, Gustarnya. Kalau telat ngupload, lihatlah muka mereka berdua. Ya, Karena mereka jangan berdua. cuman kita berdua sama admin. Oke. Berdua ini Nah, urusannya. yang terakhir ini adalah orang yang paling bisa dibilang di 2021 orang yang paling saya sayang melebihi sayang istrinya ke 2021, 2021. 2021. Oke. Ini dia ada salah satu soundman, audioman dari podcast sambil dengar Ya. yang bisa dibilang Project officer kita juga, Project officer produser kita juga, terus produser manajer juga. kita juga. dan adalah Apa orang kita ya? yang menengahi ketika saya dan Alwan berkelahi. Iya. Ribet nih. Ya umurnya muda sih. Umur muda. Ya cuman anak 2 aja. Ya oke. Heeh. Biasa. Silahkan. Oke, silakan masuk Pak Riansa Mufti. Riansa Mufti. Sangat dewasa tuh Dewasa, celengannya. celenganmu kurang ajar. Silakan. Nah, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Inilah teman-teman dari podcast sambil dengar, tim di balik layar yang membuat saya pusing setiap bulan. Membayar gimana, anjing? Karena kalau dilihat, wah ini ada di sana, ada di sini iklannya. Oh kerja sama ini. Ya, semua berkat ini. Bakar. Semua Bukan berkat mereka, bukan cuma kita berdua. Oke, kita pendengar. Semua berkat mereka. Semua berkat mereka. Kita ngomong-ngomong soal 2021 dulu sebelum kita meloncat ke 2021. Itu tuh Kita mulai teler tuh. ngomong-ngomong soal 2020, kita flashback dulu. Flashback. Apa-apa kalau misalnya durasinya lebih, it's okay kan? Nggak apa-apa. It's okay kan? Podcast 20 menit. kita. Oke, Kalian. Oke. Mungkin yang pertama sebelum kita beranjak harapan ke 2021 kita ngomong soal 2020 dulu nih. Nah, oke. Kalau 2020 kenapa? apa ya? Kenapa? Ya, kayak gini mau bertengkar ini. Iya. Enggak, jadi Sudah mulai lihat. Jadi zaman Idealis kita dan awal-awal realistis. Fuck you, podcast, idealis. ya kan? Ivan itu kita sempat enggak karantina sih, Ivan malas pulang. Ya. Karena galau. Aduh. Iya sih serius. Habis galau kita di lockdown. Ya, kita kemarin di lokal coffee ya. Iya benar. Jadi dulu karena kita vakum siaran, ya kan, radio nggak beres, Ya. kita juga stres, takutnya skillnya hilang. Ya. Jadi kita cuma ngebacot. Kenapa Ivan ngajuin ide? Kenapa kita nggak bikin podcast? Ya. Kayak dulu kita dengernya apa? Adriano Kalbi ya? Adriano Adriano Kalbi, terus ya. Yas Lawrence awal-awal belum Awal ada minggu. itu dari komposer. Siapa itu dari komposer? Kalian tahu podcast itu dari YouTube? Anjing kalian. Ada di Spotify bangsat. Spotify bos, ya. Spotify, YouTube itu. Anchor, Apple Aduh, Podcast. gimana Yang buat sih? yang pertama kali mungkin yang udah beli iPhone 4, iPhone 5, terus ada apa ini podcast? Apple Iya, Podcast. itu gunanya anjing. Itu di luar negeri sudah modern. Sudah lama. Masih kita tidak ada mungkin yang hapus. Mungkin saya percaya ada orang yang mungkin pertama kali beli Apple 4, 5 Iya. langsung hapus aplikasi podcast bawaan Apple. Apa? Kurang ajar. Anjing. Itu membuktikan bahwa kampungan sekali. Jadi Itu sudah memang- tahun podcast itu sudah di atas 2015. Anjing. Apa Iya, kalian ya. ini? Kendari. Jadi emang kita dari dulu iseng Ya. berdua. Kenapa kita nggak bikin setiap minggu yang awalnya juga bukan serabutnya sih, berantakan juga. Iya. Dulu Berantakan pakai kita ngomong apa? Dulu pakai handphone Alwan, iPhone X-nya yang masih dicicil baru 3 bulan. Sekarang Iya. bos, lunas 3 kamera. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya itu. Neneknya. Saya tidak bisa melihat lagi. Nanti tunjukkan aja ya. Bisa ngomong. Jadi memang kenapa beli handphone yang agak mahal biar ya bisa ngelakuin banyak hal kayak gini sekarang, Ya. ya kan? Jadi zaman dulu kita recordnya video juga bukan cuma pakai belum pakai kamera ya. Ya, kita pakai nguploadnya juga handphone. cuma foto pakai iPhone. Sesederhana itu. Jadi kalau kalian apa? Enggak sederhana anjing, mahal. 13 juta mahal setan. Jadi ya Kan itu pakai Nokia. kayak gitu. Ya emang kayak gitu tugasnya. Jadi kalau barang-barang mahal ya digunakan Tapi kan worth it, dipakai untuk kerjaan. Nah, oke.
kalau dari saya sama Alwan berdua kurang lebih 2020 begitu banyak banget mengisi kekosongan Waktu kekosongan, untuk abad kekosongan di salah satu tahun di abad ini mengisi kekosongan yang katanya ada flat earth lah apalah anjing lah yang penting ada podcast. Nah, terus kita mau tanya-tanya sama teman-teman satu di belakang saya semua Iya. ini teman-teman dari tim podcast mendengar. Terima kasih Dari sebelumnya. yang paling awal gabung sama kita Ya, nih. awal gabung sama kita siapa? Kaan. Hadir dulu dong. Enggak dong, Kaan dulu. Aan dulu ya? Kaan dulu. Bukan Putra? Anjing. Oh iya, Aan dulu pertama. Ini anak goblok nih. Aan. Sorry bro. Langsung dua. Ini saja. Coba saya lihat audionya dulu Pak, masuk enggak? Cah, asik. Kerja. Kerja. Mau ditanya apa saya? Ya. Bagaimana 2020? Januari, Februari, Maret, pandemi dan Desember. Jadi 2020 tahun yang sangat yang sangat sulit digambarkan, yang sulit dikatakan. Pokoknya ya memang ya awal-awalnya bikin podcast juga kan ya biasa lah. Datang lagi linglung, terus lihat Mau linglung, kurang darah ya? Iya, kurang darah, kurang tidur. Iya. Ini anak-anak ngapain cerita sama handphone ya? Kasian. Ya awal-awalnya nggak tahu. Oh iya, zaman dulu itu Iya, ada waktu masih di Uman. lokal sama Uman. Kan episode pertama itu bertiga sama Uman. Terus saya datang nyeletuk belakang-belakangan. Iya, benar. Pokoknya menit-menit 30-an Di kamar yang tergenang itu. Ya bukan di kamar lah, kita ngepodcastnya di ruang tengah Di ruang waktu tengah. itu. Enggak, Iya. kita pernah di kamar kan, Pan ya? Pernah. Pernah. Itu episode pernah. kedua. Ih, dia ngapal. Iya tahu lah. Kita kan hidup sama-sama di lokal kena lockdown. Jangan dibuka, Pak. Ya kita makan Indomie kelor lah di sana. Iya. Dari bikin konten masak ya, sampai pengadaan dapur darurat. Dapur darurat. Terus ingat untuk waktu lockdown itu pakai mobil hitam warna apa? Hitam Kacanya pecah. Hancur, Pak. 2020 terus jalan-jalan pindah ke lokal baru. Ya. Pindah ke lokal baru. Mulai Upload-an ada udah niat. mulai bagus nih. Iya, mulai pakai ada mixer. niat untuk diseriusin. Terus pakai mixer, terus sebelumnya pakai itu tuh apa? Yang kotak-kotak kiplak. Pakai kiplak si Ivan sambil live di Instagram. Terus Sangat random itu. Iya, random. Terus mulai Ivan itu udah beli pakai HP baru tuh. Udah. Udah, Iya, Pak. sudah HP baru. Bisa. Terus pakai mixer walaupun apa pinjaman. Kan mixernya pinjaman, Iya. mic-nya pinjaman. Sampai hari ini Ivan disuruh beli mixer nggak mau. Nggak tahu Saking kenapa. Cinanya. Cina Zimbabwe. Nah, terus mulai jalan ya. Ayo deh, boleh gabung-gabung dah, bisa bantuin apa gitu audionya biar bagus ala-ala gitulah ya. Iya, mulai gaya pakai spot ya kan. Pakai spot terus dibuatin iklan apa segala macam. Ini mau masuk juga? Iya. Tapi tes fisik dulu, Pak. Ya terus jalan-jalan sampai sekarang alhamdulillah perangkat ya walaupun perangkat masih Seadanya. Ya, sederhana. Hasil audionya lumayan Ya, gitu-gitu, lah ya standar kan. Spotify lah ya. Yang penting enak didengar. Ya tahun bagus. depan lah kita lihat apa kita akan selagi Ivan gak pelit ya kan. Itu aja. Kalau gua gak ngurusin uang Ivan itu semua aja tuh. sih kalau 2020 luar biasa pokoknya yang kita lewati di 2020 dari awal sampai sekarang itu sungguh sangat luar biasa. Luar biasa sih. Mulai dari yang santai-santai saja sampai wah sekarang sampai saya lupa upload PT tadi, Pak. Maafkan saya. Terlalu banyak kerjaan. Sungguh Tapi banyak alhamdulillah, kerjaan. maksudnya alhamdulillah Ya, karena alhamdulillah banget. yang gabung di podcast sambil dengar itu nggak cuma ngurusin podcast. Ya, tahu. Nana. Kenapa? Skip. Telat dimarahi, Pak. Iyalah, kan kau anjing. Kamu kan bodoh. Kamu itu muka kita di media Kan sosial. air begitu. Iya. Oke, Makan tuh Dora. Tadi udah banyak banget kita sama-sama nyari talent, sama-sama ketemu orang baru untuk Iya. di-guest kan gitu kan. Terus Cari talentnya cari jam talent, 4, bikin tag-nya jam 7. Iya, terus Iya. yang kedua nih yang udah bergabung di podcast sambil Yang dengar. paling siapa? baru deh, yang paling baru. Oh, yang Kan paling tadi baru, awal, yang paling baru lagi. baru. Berdua nih. Berdua, ayo. Apa? Halo. Berapa ya? 2 bulan ya? 3 bulan. Saya dari Agustus. Saya yang baru 2 bulan. Saya dari Juli. Dari Juli. Baru tidak ada kerjaan anjing, baru kerjaan menagih terus. Fuck you. Iya.
Saya dari Juli. Saya dikasih masuk di grup itu dari Juli. Iya. Siapa yang ngasih masuk kau? Kau. Terus? Bintang. Jadi Bir Bintang awalnya dia yang mengurusin soundnya semua. Oh iya. Oh iya. Apa kau bikin? Selama ini anjing. Begitu. Oh iya, yang minta tasnya Bir Bintang. Apa? Apa? Oke. Kau dulu. Pertama saya Hah? terima kasih buat teman-teman semua yang ada di sini. Berkat podcast bos dan juga pekerjaan yang lain. Menginap di WM bagaimana? Yoi. Mantap. Download hapus Instagram. Terima kasih sudah mau terima saya selama di podcast dan ya sangat underestimate Dede loh. underestimate itu apa? Satu hari kau video call sama orang Jerman baru kau tahu underestimate apa. Astaga Dede. Nganggap remeh begitu maksudnya kayak Oh, bisa anak muda. harus bisa lah belajar. Saya kan belajar di sini kan. Tapi ngomong-ngomong soal Dede sama Atma yang paling terbaru di tim podcast sambil dengar, bagaimana mungkin harapan ke depannya untuk teman-teman podcast? Gimana? Saya harapan ya selalu begini terus saja tuh. Maksudnya lebih sukses, lebih begitu. Hah? Gajinya ditambah heran. Sabar anjing. Tahun depan. Nah, gimana kalau Dede? Lebih kompak lah lagi. Amin. Kayak saya sama Atma kan masih mencari seluk beluknya. Ya, di mana posisi yang paling pas? Begitu ya. Tuh. Oke. Saya tim apanya? Ya. Tuh, Atma tim apanya? Kayaknya sudah dapat Dede. Apa? Kalau di prime time Dede jadi tim audio, jadi saya yang Siap, jalan siap, keluar siap. cari-cari guest. Yoi. Sama tim Hore. Tim Hore selalu jadi tim Hore. Kalau dia bisa jadi tim Hore jadi badut Iya. bisa juga. Berapa menit, Pak? Nah, ini nih yang paling sering jadi ceng-cengan grup, terus yang bisa dibilang untuk di dunia freelance masih newbie juga dan masih belajar untuk mencari jati dirinya. Gimana Paling kurang nih? ajar. Yang paling kurang ajar juga. Terus apa lagi? Paling muda, Selain paling kena kurang Covid. ajar. Terus apa lagi selain kena Covid? Tomcat Covid diputuskan. Apa lagi tidak ada uang? Anjing. Bicara. Asam lambung. Tapi jujur buat teman-teman semua, overthinking kontol. tapi Video sambil pelukan aja. Oke. Dan maksudnya yang paling gue bingung dari anak ini adalah dia berasanya kayak gue pengen jadi freelance kayak Kak Aan, kayak Kak Dede, Kak Atma, Kak Ale, Kak Hedir. Tapi satu yang membuat lucu, dia kalau berkeringat alergi, anjing. Bagaimana mau jadi freelancer? Freelancer tahan banting. Kerjanya di bawah matahari. Kerja di bawah matahari, kerja apapun sikat. Dari pagi ya kan. Nggak ada jam waktu kerja. Mau jadi freelancer berkeringat alergi. Baru mengeluh, anjing. Putra, apa yang kamu mau bilang? Ini upgrade dari warga-warga anak-anak muda kan unahan nih. Ya tunggu waktu aja Pak. Kenapa? Siapa tahu nanti bulan depan ndak alergi lagi. Amin. Apa? Selama 2020 di podcast sambil dengar. Menyenangkan, jadi ada tambahan buat jajan kan? Ya iya. Jajan. Apalagi bingung Pak, bening di belakang layar. Kan gimana nih? Waktu kan kemarin tahunnya Putra kan hanya nongkrong, jalan hedon sama teman-teman. Sekarang foya-foya. Sekarang maksudnya beratnya sudah mengenal kerja itu kayak gimana, profesional kerja, bangun pagi sampai banyak kenal orang baru kayak gimana. Ya apa di? Pertama mungkin terima kasihnya karena gara-gara podcast sambil dengar ini jadi banyak kenal orang baru, lingkungan yang baru, terus orang-orang yang punya pola pikir
yang tidak sampai saya pikirkan waktu dulu masih nongkrong kan kayak gitu. Masih biasa pegang kamera Mas ya. Ya oke. BTW podcast sambil dengar yang bikin instastory-nya. Kalau itu skill dia itu. Oke. Ya. Playlist juga tiap Senin. Putra. Kenapa kak? Saya covernya Pak. Saya cover Pak. Desain. BH. Upload, edit. Kalau Dir, gimana Dir? Selama di podcast 2020 ini, podcast sambil dengar, alhamdulillah. Menyenangkan sih, pengalaman baru. Pengalaman. Ikut-ikut Wah, gini, iya. Kang. Iya. Kan kemarin jadi anak buahan yang itu yang kemarin yang di sana. Oh. Sama. Oh iya. Iya kan? Kemarin di ini ya. Tunggu. Yang katanya kantornya bagus AC, Iya. terus wifi, apalah. Anjing. Telepon, Van. Ada ini job MC pembukaan production house. Nah, boleh bangga. PH. Nah, boleh pecat anjing. Star syndrome. Tapi nggak apa-apa, itu proses, ya kan proses. Skip. Tapi nggak apa-apa, karena dia selalu menangis, bersedih, membuktikan bahwa dia tidak bisa. Saya tariklah di podcast, bahwa buktikan sama orang bahwa lu bisa kerja, boy. Terima kasih pokoknya kayak gini. Untuk 2020 banyak terima kasih sama teman-teman saya berlima ini, karena tanpa mereka berlima, mungkin saya berdua aluan bulan 5 cabut, ya kan? Tapi gue pengen ini sih. Nanya sama Haidir. Ya harapannya apa ke 2021, apa yang mau di-upgrade? Bilang aja sekarang, banyak orang nonton. Upgrade alat lah. Asik. Alat. Ini mau minta sama Ivan apa ini? Hah? Nanti dilihat di kupon. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Ivan aja ya. Nanti kita. Iya. Supaya Amin. Maunya apa? Biar Ivan realistis gitu. Apa? Kamera. Kamera, mic-nya mic apa? Mic Tripod ini terus. kamera. Apa lagi? Apa ya? Laptop. Mic Samsung. Iya, Samsung ya? Ya, itu. Jadi ya, itu biar satu Indonesia nonton ya, satu Kendari satu Indonesia nonton ya. Ini nih, Ivan tanggung jawab 2021 harus ada nih. Oke, sekarang kita move ke untuk menjelang tahun 2021. Banyak harapan tentunya kayak dari teman-teman saya semua, dan kita berdua mungkin ada keluarga baru juga yang akan datang di podcast sambil dengar. Oh iya, kita punya ada 2 segmen lagi nanti. Iya, kita sebenarnya punya banyak segmen sebenarnya. Tapi yang ini udah diniatin lama banget. Ya. Ya kan? Ini karena lagi pandemi, kita pengen bikin kesehatan Ya. sama Saya kecantikan. kayak membuktikan bahwa kita bisa dekat sama dokter. Ya, jadi emang Ivan ya itu ide Ivan karena menurut dia kesehatan itu Ya, terkadang disepelekan. Ya. Kayak kita ini. Ya. Semuanya asam lambung, Pak. Udah. Terus Ya. kita ngomong langsung aja sebelum kita terlalu panjang, harapan kita untuk ke 2021 apalagi nih? Selain 2000 berdua aluan, tadi harapan punya keluarga baru, punya Iya. segmen baru. Kalau dari Aan sendiri yang paling dewasa. major. Yang paling dewasa, Pak. Lah satu aja santai Pak. Nanti yang ini, punya Pak. langsung dari Oh iya, for your information, kita sengaja. Iya, sengaja memang. Kita cuman pasang 2 mic. Sebenarnya kita ada banyak mic kok. Iya. Cuman Biar agak sombong jadi capek cash keluarnya gitu. cuma 2. Pakainya 2. Oke, lanjut. Harapannya di 2021 tim podcast makin kompak. Kita Amin. nambah yang baru lagi lah, orang baru beberapa buat. Ya. Buat cari amal jariah. Di apa? di Amal ospek jariah. dulu, di ospek dulu. Jadi kalau karyanya bagus baru kita berani bayar gede. Ya. Itu 3 bulanan tuh. Per 3 bulanan. Per 3 bulan. Jadi kayak bulan pertama itu semangat, Ya, kedua itu iyalah kayak bertahan, perusahaan. ketiga itu ya keputusan dari kita. Iya. Jadi mudah-mudahan makin kompak, terus ada tambahan keluarga baru buat meringankan beban-beban yang ada dalam sini. Sebenarnya ya walaupun cuman podcast, beban di dalam sini sungguh luar biasa sangat banyak, Pak. Besok pagi. Iya. Kita di briefing jam 4. Luar biasa, Podcastnya jam tapi 7. cuannya mantap. Tapi enak. Ya mudah-mudahan terus Sering-sering lah. teman-teman apa ya, teman-teman bisa tahu job desk-nya lagi lebih daripada job desk-nya yang sekarang. Jadi kita bisa saling tutup menutupi. Iya, 2021 harapan yang pasti lebih ini ya, podcast makin jaya lah. Ya. Amin.
Podcast makin kaya lah. Amin. Amin. Iya, sembarang lah beda. Iya, podcast jadi bukan sekedar podcast, bisa kita jadi manfaatkan kita tuh ngebantu untuk program sesuatu yang baik. pemerintah untuk terrealisasi gitu. Iya, itu aja sih harapannya, mudah-mudahan podcast makin jaya lah. Jaya. Ya, kalau dari saya tambahan, kalau misalnya kayak di 2020 ini banyak kayak miss, terus nggak konsen dalam tema dan lain-lainnya. Ya kita ya benar, karena kita jalaninnya benar-benar ya udah Kayak berusaha untuk menjadi lebih benar lagi, lebih baik lagi dari segi komunikasi, dari segi ngomong, terus lagi dari segi tema. Ya semoga kita selalu memperbaiki diri gitu kan. Karena kan manusia kan serba salah, tapi 1 tahun salah terus. Kok belajar anak boleh. Terus. Kayak Putra. Salah terus. Siapa lagi nih? Oke, siapa terus? Apa lagi ya? Kalau dari Atma? Harapan 2021 podcast tetap jaya. Sehat-sehat teman-teman. Ya, amin. Sehat-sehat. Terus sama harapannya sama Oman. Yang penting bagus. Harapannya 2021 podcast semakin sering jalan-jalan lah. Semakin sering jalan-jalan. Pengen podcastnya itu kayak di Buton Tengah pas lagi trip, di nggak ada pohon, bawah matahari berdua, bertujuh. Iya kan? Iya benar. Siapa tahu bisa kolaborasi lagi kan? Oh iya kolektif pertama. Kalau gue sih pengennya sama dinas pariwisata sih sebenarnya harus. Next lah. Iya kan? Harapan 2021 ya podcast jaya terus, panjang umur, collab terus bebas. 2021 itu kita sudah bebas dari COVID. Oke. Sama satu lagi tambahan. Jangan ada niatan ganti admin, Mas. Jadi gimana Dir? Kalau Dir gimana? Kayak gitu tadi harapannya 2021 kita bebas dari COVID. Kita bebas. Iya, bebas berkarya. Gimana kalau Dede? Ada tambahan, Dek, untuk di penghujung tahun ini? Rencana saya mau belikan Dora. Putra ya. Dora belikan Dora. Siapa? Putra. Iya. Liburan dia maunya. Veteran Onsu. Apa harapanmu? Ini nggak main-main ya, serius. Harapannya pertama, jangan dipecat dulu. Oke, terus yang kedua. Iya. Jadi untuk sindiran di tongkrongan ini itu kalau sudah dipanggil bro ya itu adalah salah satu adalah kejengkelan gitu. Panggilan untuk yang untuk panggilan kepada orang yang sudah bikin jengkel. Iya, itu cuma kita bertujuh aja yang ngerti. Kita bertujuh aja yang ngerti. Ya, jadi kalau ada orang yang panggil kau bro berarti kau dijengkel. Iya, karena kita tahu umur kita udah pada dewasa. Kalau panggil anjing itu biasa kesinggung jadi kita bro. Udah kenal lama padahal. Kayaknya kurang lebih harapan kita sama semua menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bagus lagi dan juga kayak begini. Kayak begini nih. Biasa nongkrong di bendungan nih. Biasa nongkrong di bendungan. Kacau dia deh. Kacau. Oke deh, karena seperti yang semua harapan sudah sama, terus 2020 ya seperti kurang lebih seperti itu kita bersama. Sebenarnya biasa aja sih, tapi ya, suatu kebanggaan karena kita sudah bisa berkumpul di satu rumah dan menjadi keluarga podcast sambil dengar. Karena ya kan, ini sudah tepuk tangan dulu karena kita udah setahun, udah kerja keras, udah menghasilkan 44 episode dan beberapa prime time. Oh, kira Bapak bilang tadi 44 juta. Jadi jangan kita sebut itunya lah, 48 kalau mau sebut. Memutuskan untuk rehat. Oke. Sejenak. Ya. Rehatnya enggak berhenti. Enggak berhenti, cuman mau berhenti, saya mau kemana cicilan saya? Jangan mulai menghasilkan masalahnya. Tapi semua episode kita udah ngeset biar kalian enggak ketinggalan setiap Kamis sama Sabtu itu. Sama Senin ada listan ya. Ya, nanti 2020 tadi abis ngomong harapan pengen punya program baru, terus kita udah Senin playlist, terus Kamis podcast sambil dengar, Ivan Alwan, Sabtu prime time. Nanti kita usahakan Senin sampai Minggu itu ada. Meninggal. Jangan ya kalau bisa jangan. Jadi manusia sah mulutnya Alwan anjing. Pas terima uang enggak mau.
Oke deh, karena tadi nyeletuk dan juga kayaknya kita butuh reward ya untuk diri sendiri. Self reward. Self reward untuk di ujung. Gua pengen baikan dulu sama Ivan soalnya kacau banget nih. Karena kita serius, mulai serius. Kita nggak main-main lagi. Iya kan? Tidak. Jadi di podcast sambil dengar itu Alwan adalah orang yang idealis, sangat idealis. Dan bapak saya yang di sebelah ini sangat realistis pencari uang. Iya, jadi nggak pernah Bahkan, ketemu. Iya, hari ini kita sudah kerja, besok pagi tiba-tiba, bro, kita mau record lagi sebentar sore bro. Yoing bro, hajar saya semua bro. Memanusiakan manusia adalah dengan mendapatkan uang sebenarnya. Itu emang setuju sih, tapi ya gitulah ya. Kalau kalian melihat kayak Ivan sama Alwan serasi, ya mulai kesini enggak lah, mulai kayak diam, canggung, mulai ngomong kalau kerjaan aja, mulai nggak pernah curhat, nggak pernah main PS bareng, ya udah, gitulah namanya hidup kadang-kadang ya, kendor. gue pengen wishlistnya tahun depan kita punya studio yang proper. Amin. Oke. Iya. Ngomong-ngomong soal lebih enak kalau studio ya. Maksudnya kayak lebih ada tempat kayak nongkrong, miras. Jadi kalau kita ngeset nggak ribet-ribet. Tempat gitu. tidur. Kayaknya balik lagi untuk di penghujung tahun ini kayak kita butuh reward kepada teman-teman semua. Buat pribadi saya juga udah lama banget kayaknya nggak membutuhkan ini. Apalagi saudara saya. Wah, bukan gajian. Jangan harap gimana sih? Ini kan udah tanggal berapa? Belum pencairan anjing. Yang kayak gini-gini nih ya. Saudara saya, abang saya yang satu ini butuh yang itu namanya, butuh yang satu ini juga. Terus Dede, Atma udah mulai stuck di Kota Kendari. Sangat bosan. Di belakang saya juga ini kayaknya butuh. Yang namanya di luar. Lihat gedung tinggi. Ya, kayaknya seperti yang Putra bilang, kayak kita butuh liburan ya. Ya. Oke. Ya. Dan alhasil kayaknya kita akan liburan. Buat teman-teman semua, sampai ketemu. Mungkin kita akan menampilkan semua dan juga tetap liburan kita akan spesial di episode tahun baru ya 2021. Oke. Podcast liburan. Kita bikin hashtag ya. Oke. Podcast liburan gitu. Iya. Ya. Nanti kita bayarin selebgram aja buat nyusul. Ya, pokoknya apa-apa kita ngupload podcast liburan gitu ya. Oke lah ya. Kalau begitu teman-teman, kita akan ngikutin buat teman-teman semua. Jangan lupa karena hashtag podcast sambil liburan. Jangan lupa untuk pantengin terus Instagram dari podcast sambil dengar. Yang mau endorse cepetan kirim ya. Yang mau endorse atau besok sponsor untuk liburan kita. Besok kita flight. Besok kita flight. Insya Allah kita flight. Jangan. Nggak ada sponsor ya. Sponsor ya. Ya Oke. udahlah. Oke. Kalau begitu sampai ketemu di podcast sambil liburan. Podcast sambil dengar tentunya podcast kita sambil liburan tentunya bareng Starcross Kendari pastinya. Jadi sambil nunggu bagasi kita mau langsung ke penginapan. Langsung ke tempat beristirahat dulu sambil susun plan untuk kayaknya ini mau kemana selanjutnya. Oke? Enaknya kita kemana ya kan? Jadi buat teman-teman semua tungguin. Oke, sekarang udah jam 10. Jam 10 ya. Jam 9 lewat. Oh, jam 9 lewat? Iya. Oh, Pak, saya belum ngatur ini, Pak. Oh iya, Pak. Terus ini kalau apa-apa itu langsung setup timer juga ya. Sama dia tadi. Iya, sama dia juga. Hancur saya, Pak, kalau ketahuan, Pak. Astagfirullah. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus. Podcast sambil dengar, podcast sambil liburan. Bareng Starcross Kendari. Yoi. Kompak terus ini. Enggak kompak nih kayak begini. Evan dulu minggu ini, oke? Podcast sambil liburan. Liburannya bareng Starcross Kendari. Terima kasih Starcross telah membuat kita tidak telanjang bulan. Karena akhir tahun ini banyak pengeluaran. Yoi. Dan juga banyak pengeluaran dan juga sedikit pemasukan karena pandemi. Tapi tetap harus Kendari. Karena mereka ada diskon 70%. Itu all item ya? All item sampai tanggal 15 Januari. Yoi. All time. Sangat profesional. Kurang briefing anggota ini. Said you keep touching.
welcome. podcast sambil liburan. Ya, karena sesuai teman-teman semua kita lagi liburan dan kebetulan Kita mendapatkan rezeki. bisa dibilang kemarin kan kita di bandara di airport. Buka aja. Kemarin kan kita di airport sempat video call sama Bunda Vimi. Terus kita sore hari ini berkesempatan untuk main bareng Vimi. Kita main ke apartemennya, ngobrol juga dan Benar. juga sekalian kita mau Nanya-nanya dia banyak ini. hal. Banyak hal banget sih. kita bisa nanyain juga nih hal-hal yang kemarin kita bahas sama anak-anak gitu kan. Oke. Sekalian juga kita libur karena kita memang anaknya suka bertanya dan juga Nggak bisa sesat di dibilang jalan. biar libur tetap kerja karena kita doyan kerja sebenarnya. Tetap kerja, gimmicknya bagus. Enggak. Jadi tungguin, tetap Ya, pantengin bener. terus, ya kan, teman-teman. Podcast sambil liburan. Yoi. Star Cross dari. Wih ini gua udah kayak ini. Wih, udah nih gua kayak nih ini, ada nih berburu dari gitu. Star Wars karena mereka menemani untuk liburan kita kali ini juga bareng tim-tim podcast juga. Setuju. Yang dimana bisa kita gunain outfit ke liburan kita kali ini. Pastinya keren-keren dan jangan lupa mereka ada 70% Yep. sampai awal tahun, Pak. Ya, sampai kalau tanggal 15 Januari. 15 Januari. Oke, kalau begitu kita langsung ke nengok sama Bunda. Bunda. Kesana. Kita ketok kali aja, ya. Sekarang kita masuk ke apartemen Bunda. Wow, kayaknya nih sangat bukan kita sekali. Kita sebenarnya bukannya tidak suka. Bukan, cuman kita Hanya lebih kayak kurang membumi gitu. Ya, kita lebih ke kayak kalau kayak gini tidak menyenangkan sebenarnya. Terlalu banyak akses yang harus kita tembus. Terlalu mewah. Terlalu mewah. Tapi enggak apa-apa. Ya udah kita Assalamualaikum. Ini Ini udah benar. Ini udah benar belum? bener kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semoga dia nggak kaget. Iya, semoga dia nggak kaget ya. Ya. Mungkin bisa sekali lagi mungkin. Kita bosan di luar ya. Kita dilihatkan aja, Pak. Selamat sore Bunda. Sangat tersenyum dan bahagia. Halo Bunda. Apa kabar? Ini dari Kendari mau datang liburan dan juga mau datang Neng seperti janji Bunda kemarin. Oke. Ya buka lu. Jangan ini. Selamat sore Bunda. Masuk Pak. Apa kabar Bunda? Baik. Baik. Kayak gimana sore hari ini kita bakalan tegang ya? bakalan banyak ngobrol sama Bunda dari Vimi. Ya, tepuk tangan dulu teman-teman semua, tepuk tangan. Yoi. Ayo deh. Ya kita duduk. Ya Kita yang present Bunda duduk ya. Sudah. Udah yang ini, ya kan? Oke. Yang teladannya bagus gitu. Vimi Coffee and Bar, tempat yang super cozy buat kalian yang mencari suasana homey untuk bertemu keluarga dan juga sahabat. Kalian juga bisa menikmati brown sugar dan pandan latte serta berbagai menu favorit yang menjadi andalan semua customer yang berada di Vimi Coffee and Bar. Open daily jam 9 pagi sampai jam 11 malam, Jalan Sao-Sao nomor 219 Kendari. Selamat datang kembali di podcast sambil dengar, podcast sambil liburan. Widih. Liburan bareng Star Cross. Benar Star Cross ya. Tapi hari ini kita seperti yang Anda lihat di layar kaca. Yoi, tadi kita udah dari depan terus nengokin mau ngobrol-ngobrol bareng sama Bunda. Ketemu sore hari ini sama Bunda. Selamat sore Bunda. Selamat sore. Gak usah tegang. Ya. Kayaknya dia salah satu orang yang sangat sungguh-sungguh apapun itu tegang. Tegang ya. Karena mungkin dia terlalu takut kayak nanti orang berasumsi apa aja dia selalu Yang di tegang. belakang lebih gak tegang. Oh iya bos. Semalam gak tegang. Bosku. Serta ada 102. Apa kabar Bunda? Bunda Jacqueline, Bunda Vimi apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Bu. Kayaknya Gimana? udah hampir 2 bulan ya kita gak ketemu. Iya. Sebulan. Oh sebulan. Bunda udah sebulan dari di luar Kendari udah. 1 bulan. Satu bulan. Oke. Kan gak tegang ya. Saya yang tegang. Saking terlalu lama nggak ketemu Bunda. Kemarin kan terakhir ketemu di Vimi ya waktu Iya. masih ada acara sale-sale yang di depan Vimi yang Mika Shop itu kan. Oh iya benar. Nah, itu terakhir dan kita berkesempatan untuk bertemu Bunda di akhir tahun dan serta di liburan kita kali ini kayaknya. Setuju Ya. ya. Jadi kalau kamu penasaran kita di mana, ya itulah. Tapi nggak pernah lihat-lihat update dari Vimi Bunda?
Sering toh. tapi tetap pantau. Di handphone ya gimana ceritanya? Ya kirain dia sebenarnya liburan dan juga Saya me lihat time. kemarin Ivan banyak utang apa kelihatan. Wah, saya merasa sudah bayar bil saya sama Aulia. Kenapa Aulia itu bilang masih utang? Heran. Tapi Bunda, selama ini kan liburan bareng keluarga nih, bareng anak-anak, terus bareng suami juga, bareng keluarganya juga, bareng oma juga ya. Terus selama liburan ini, apakah Bunda benar-benar rasakan, waduh kayaknya ini benar-benar saya perlu banget nih me time di akhir Setelah tahun. 2020 ya cuman Februari, Desember. Iya, Januari, Februari, Dan lainnya Desember. hilang. Lainnya hilang ya. Blank ya. Skip. Di rumah aja ya kan? Iya. Terus gimana Bunda? Apakah memang Bunda setelah liburan kurang lebih 1 bulan di luar kota, terus bareng keluarga, anak-anak juga, memang apakah memang kayaknya Bunda ini rasa perlu keluar liburan dan me time bareng keluarga atau kayak gimana? Tepatnya sih sebenarnya bukan liburan. Memang ada planning yang harusnya kita kerjakan itu sama suami bulan yang hilang itu. Bulan yang hilang itu. Yang hilang itu Iya. bulan 7-8 yang sudah. Tapi setelah berjalan waktu kayaknya sudah mulai normal, new normal. Jadi ya kita bulan lalu lah kita mulai untuk planning yang tertunda lanjut itu. planning lagi. Dan ya sekaligus liburan sebenarnya. Sekaligus liburan. Lu nggak pernah kan ya dia stres kemarin-kemarin? Saya kena terus. Ya kan Bapak internalnya pada Iya. ada di bawah atap dari. Makanya kayaknya dia liburan. So, tidak pernah awan. Iya sih, enggak cuman dilihat di liriknya itu ya gimana ya? Agak Ya namanya juga kerja bos harus profesional lah. Makanya, Terus Bun, gitu. di 2020 ini gimana 2020 Bunda? Apakah benar-benar sama seperti 2020 orang-orang kebanyakan kan ibaratnya sekarang udah banyak yang stres terus ibaratnya ya segala hal itu dibatasi. Kalau Bunda sendiri melihat 2020 ini seperti apa mulai dari keluarga dan juga pekerjaan? Luar biasa. Luar biasa. Banyak ada suka dukanya. Dukanya ya semua pasti berdampak. Dukanya pasti semua kena. Sukanya sebenarnya kita lebih didekatkan satu sama lain. Kalau yang kemarin-kemarin suami lebih sibuk, lebih apa, semenjak corona malah lebih sering di rumah, lebih ada waktu untuk keluarga. Kita lebih konsentrasi protek anak-anak, lebih konsentrasi perhatikan orang sekitar. Sebenarnya lebih ada positifnya juga lebih banyak sih. Soalnya Dosi kemarin beli apa ya alat pembersih sanitizer, masker, banyak banget. Hampir jadi apotek. Iya, saking kemarin ibaratnya ya semua orang kan sempat parno juga. Bunda serumah itu apa sempat separno itu kah? Iya, namanya sebenarnya kalau untuk diri sendiri ya. Kalau saya sih orangnya sebenarnya mau penyakit mau apa amit-amit sih sebenarnya. Cuman kalau kayak kita sebagai orang dewasa kalau kena lebih bisa apa ya namanya mengkontrol. Iya, tapi lebih kan kita tahu punya anak, anak benar. kecil, punya orang-orang sekitar yang ya namanya kalau kita sayang pasti kita lebih protek. Jadi apalagi kita anaknya sebenarnya perempuan yang gak kayak Dia perempuan sangat anggun dan ada gimana loyo gimana gitu. anggun, introvert. jadi sebenarnya lebih begitu sih. Terus Bun di 2020 ini kan banyak nih ibaratnya hal-hal yang ibaratnya bikin sedih, termasuk mungkin Bunda selain planning itu kah ya kemarin tertunda di pertengahan tahun dan akhirnya terplanning di akhir tahun banget ini. Atau mungkin nggak cuma planning itu tapi amit-amit ada orang terdekat Bunda yang kena malahan. Iya. Virusnya. Ada. Iya ada. Dan juga tentunya kayak banyak hal yang bisa dibilang kemarin saya pengen bikin ini, ngelakuin ini. Untung sempat kemarin Vimi COVID juga kan pada saat masa pandemi juga kan. Iya. Justru malah buka di bulan-bulan sementara. Tapi di tetap- saat kita buka itu loh, kenapa saya jawab? Kan pegawai. Mewakili. Jadi kemarin itu sebenarnya sudah mereda gitu, tapi dan kita sangat ketat untuk melakukan 3M itu, pakai masker, menjaga jarak, ya kan. Walaupun ya pas buka agak-agak pecah ya Bunda, banyak orang. Kita juga agak pusing Pak. Ya. Tapi kalau melihat di lapangannya langsung udah tidak orang-orang pada ya kebanyakan orang ya orang tidak kayak udah kayak nggak ada sih sebenarnya tapi ya kita harus tetap memprotek diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kayak Bunda punya tempat usaha yang benar-benar harus disiplin juga. Apalagi usahanya nongkrong gitu ya. Di luar dari itu ya bukan bisa dibilang bukannya kewajiban Bunda lagi untuk melarangnya gitu kan. Yang penting kan Bunda udah menyiapkan protokol kesehatannya, terus gimana caranya kayak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong soal usaha nih Bunda emang dari dulu suka jadi pengusaha atau mungkin adalah orang apa enggak perempuan yang lebih
kantor gitu. Soalnya kayaknya saya perhatiin ya, Iya. jualan. Iya, terus Jualan ada gitu. outfit shopnya juga, terus ada Vimi juga, terus ada nasi kulit sultan. Benar. Emang apakah dari dulu emang doyan jadi usaha Kan pengusaha? ribet itu ngurusin semua orang, ya kan nggak, dan semua orang itu belum tentu bisa ngikutin apa mau Bunda, gitu. Itu gimana tuh? Kalau Tantangannya dari tuh. dulu, kalau dari dulu sudah dari jual nasi kuning, jual. Oh, serius, Bunda? Iya, jual nasi kuning. Dia pernah ikut bakul Ramadan sama Iya, saya, Pak. Jual nasi kuning, pokoknya jual apa saja yang halal istilahnya. Jual RB. Jadi saya pernah cari RB terus dicuci, di laundry, terus dijual kembali. Itu sangat tidak dipercaya ya. Itu Saya- serius ya? Serius. Tahun berapa, Bro? Tahun berapa itu? 2020, 6 tahun 7 tahun lalu lah. 2013 berarti ya. Tapi kalau ditanya begitu Bunda nggak malu apa? Misalnya Enggak lah. dengan sekarang ya? Iya, enggak lah, karena kayak dulu, pokoknya kan saya dulu begini. Saya mau makan, saya mau hidup selama saya tidak merugikan orang lain. Usaha yang saya lakukan juga tidak merugikan orang lain, ya kenapa tidak? Awalnya sih ada kayak temanku misalnya dia bilang begini, "Hijek, ngerinya mi kau begitu." Waduh. Ngerde begitu, ngerde Iya, kan orang bagaimana sih kalau RB begitu. Cuman kan saya bilang justru malah saya ambilnya begini. Sebenarnya banyak orang yang pingin ngerde tapi punya rasa malu seperti kamu. Saya mewakili supaya kau ndak malu, saya yang carikan kok. Dan Saya itu cuci akan- lagi, saya bersihkan, saya laundry, kau pakai mi dalam keadaan yang tidak usah kau repot-repot masuk ke pasar, biar saya yang pergi. Naik ojek, Panas-panasan, panas, desak-desakan. gendong bal-bal, istilahnya kalau RB itu bal. Oh, sampai segitunya Bunda. Oh, kirain Bunda cuma Bunda kayak ini ya Bunda pada umumnya ya kuat ya. Pokoknya angkat RD yang begitu sudah pokoknya jualan makanan apapun itu, saya bisa ini ya sudahlah jualan. Terus pas kemarin mungkin Bunda sekarang udah menua ya gitu ya hasil kerja kerasnya. Tapi ada orang yang baru ketemu lagi bilang, "Halo Bun, loh kok sudah berubah sekarang?" Itu gimana nanggepinnya? Maksudnya kayak apakah ada trik dan ini soalnya kan banyak orang yang mungkin bareng-bareng Bunda pas kemarin lagi berusaha terus ngilang entah mana terus sekarang datang lagi sudah berbeda gitu. Itu mungkin ada respon yang gimana? Banyak sekali Wan, banyak sekali. Kita sebutkan saja. Oh, enggak. Tidak. Jadi kayak Bercanda. astaga begini nih, iyo dia saya sudah begini, berubah minta awal. Cuman jawaban yang tidak pernah berubah saya selalu kasih sama orang, siapapun yang tanya saya cuman bilang sebenarnya tidak ada yang berubah. Yang berubah cuman satu. Dulu saya makan itu sehari sekali, alhamdulillah sekarang 3 kali sehari. Sebenarnya itu yang berubah, yang lainnya tidak ada kok. Oke. Terus Bun, sekarang ibaratnya kan Bunda dulu udah benar-benar udah doyan jadi pengusaha gitu kan segala macam, udah dari kuliner, terus ada dari pakaian juga, terus mungkin yang lain-lain juga udah banyak gitu kan, di online juga, online shop juga. Tapi yang saya dari dulu itu semenjak kenal Bunda juga dan juga sekeluarga kayak penasaran, emang kalau keluarga Bunda itu memang apakah bener-bener keluarga yang grupis, ibaratnya kayak dia tuh harus bareng banyak gitu kan, mungkin di luar dari memang Bunda keluarganya banyak banget gitu kan, apakah kan tipe kalian kalau kayak saya atau kayak beberapa orang lain kalau misalnya ya keluarga tapi saya pribadi kalau keluarga agak jarang ngeblend sebenarnya ya memang nggak salah Atau juga kamu sih bukan sebenarnya. keluarga mereka sebenarnya? Tertukar. Ya saya tidak tahu juga Pak, saya mulai bingung dan keluarga saya di mana. Saya kayak nggak dianggap keluarga. Tapi sering ngeliat keluarga Bunda terus ada sahabat-sahabat Nggak pernah Bunda. datangnya sendiri-sendiri Iya. pasti sabrek gitu. Apakah Perginya memang benar-benar rombongan gitu. Ini saya pertanyaan yang ke Ayah juga pernah sempat. Gimana kalau dia kita suruh masuk aja? Saya tanyain juga ya, kan udah kemarin munculnya Pak minggu lalu. Nah, terus apakah memang Bunda juga di keluarga Bunda sendiri sama Oma sama saudara-saudara Bunda, memang apakah memang tipikal keluarga yang grup atau kayak gimana? Ya. Ini kalau kita mau flashback ke belakang, saya memang punya keluarga yang seperti yang kamu maksud. Justru terlalu berlebihannya malah zaman dulu masih kecil, lantaran terlalu ingin kebersamaannya tiap hari, sampai dulu kayak begini. Saya punya mama bapak di zaman yang masih pengen istilahnya anak-anak dugem ya. Iya, bapak saya dugem, saya masih umur kelas 6 SD masuk juga. Masuk juga di tempat terlalu ini Open minded. terlalu jadi karena terlalu
Jadi kita terbiasa dengan kebersamaan sebenarnya. Jadi kita rasakan nikmati apa itu sama-sama begitu. Jadi pada saat sekarang memang saya kebetulan juga dapat suami yang senang begitu dengan bahagianya kita begitu. Bahagianya kita tuh kalau kita lihat rame-rame begitu. Iya, kayak, karena fun fact-nya kalau kita flashback ke Ayah kan tipikal orang introvert sebenarnya, ya kan? Kita ngobrol-ngobrol panjang, dia tuh nggak bisa tampil di depan banyak orang gitu. Susah bersosialisasi. ya. Tapi semenjak sama Bunda, dia akhirnya kayak ibaratnya untuk belajar untuk membuka diri gitu kan, dan Iya. belajar untuk kayak menerima banyak orang. Iya. Itu anak kita sudah mulai gelisah mau sini ya. Nah, terus Pegang lari dia. terus semenjak ini banyak banget orang di sekitar Bunda apa segala macam hal yang mungkin yang Bunda rasain yang nggak pernah mungkin berarti kayak masih ngecap terus dari dulu, apalagi dari habit Bunda kelas 6 SD terus Opa sama Oma udah membiasakan bahwa ya kita harus bareng-bareng terus gitu loh. Iya. Nggak jangan kayak sendiri-sendiri urus diri masing-masing, jangan apatis lah ibaratnya, karena didikan Opa sama Oma juga ibaratnya kita harus apapun sama-sama, makan enak sama-sama, bahagia sama-sama, senang sama-sama. Terus pernah siapa yang cerita ya, ke Natal kalau nggak salah itu. Jadi pernah Bunda itu bareng Ayah juga zaman-zaman pacaran, mereka tuh jadinya kayak makan Indomie berenam. Lu bayangin ya makan Indomie berenam? itu sama saudara-saudara Bunda semua. Enggak, maksudnya kayak sama Ayah, sama Natal, Iya, sama kos-kosan pokoknya Vivi. itu. Jadi ya namanya manusia, namanya orang hidup. Ya bersyukurlah orang yang terlahir dengan keluarga yang sudah berada ya. Berbeda dengan orang-orang yang harus melewati banyak proses Fase gitu ya. untuk tiba di saat yang bisa bahagia. Dan saya termasuk orang yang sangat melewati detik per detik. Kesulitan itu saya lewati sampai harus misalnya kayak sekarang jadi ini Indomie 1 bungkus saya kasih bagi 2 perak. Oh iya sampai segitu ya. Setengahnya saya simpan, bumbunya saya cuma kasih setengahnya itu saya simpan untuk besoknya lagi. Ya begitulah, pernah hidup seperti itu. Iya karena maksudnya kayak gini, tidak semua orang sampai di titik ibaratnya ya kan semua ada standar, kan nggak ada standarnya tuh, ibaratnya kayak yang paling bawah, yang paling bottom nggak ada standarnya, yang paling atas juga nggak ada Relatif ya, standarnya. relatif. Tapi menurut ya kalau misalnya kita bicara soal sharing pengalaman pun bisa dibilang semua orang punya ada standar sedih masing-masing. Apalagi maksudnya kayak ngelihat posisi Bunda sekarang, orang tuh bakal mungkin nggak mungkin Jack kamu tuh pernah di posisi yang seperti itu gitu. Banyak orang mungkin nggak percaya dan ngelihat Bunda itu malahan mungkin 2 tahun belakangan ini. Maksudnya ngelihat itu dia barusan aja nggak mungkin dia pernah kayak gitu. Tapi untuk maksudnya kayak apakah itu mempengaruhi Bunda? Maksudnya kayak ya udah kalau kamu nggak pernah percaya apa yang saya bilang tentang pengalaman ini ya udah, atau gimana yang ngambil pusing lah sama tanggapan orang lain. Memang saya tidak pernah ambil pusing dengan orang mau bilang apa, saya orang yang tidak pernah ambil pusing. Yang penting saya itu yang percaya sama saya itu orang terdekat, keluarga, itu intinya. Jadi orang luar mau bilang saya apa, selama keluarga tahu saya seperti apa, it's okay begitu. Terus apa ya? Saya pernah rasakan ini itu, ya mungkin orang yang berkomentar memang orang yang tidak tahu dulunya saya seperti apa. Akhirnya kamu lepas juga. Sini Kak. Sini. Iya, sini sama Bunda. Terus Bun. Masa cuma Bunda yang masuk kamera, kamu juga. Iya kan? Gak apa-apa, dia mau mondar-mandir bebas. Iya, nggak apa-apa, Nah terus ya. Bun, kalau misalnya ngomong-ngomong lagi, habis itu ketemu Ayah tahun 2000 Saya nikah sudah 3 tahun, pacaran kurang lebih 2 tahun. 5 Jadi tahun. sekitar 6 tahunan lalu lah. 6 tahun lalu. Nah terus Tahun 7 ibaratnya tahun 6 tahun 3 tahun Iya. bertemu dan juga ibaratnya untuk dekat dan saling mengenal dengan Ayah sampai akhirnya untuk memutuskan untuk hidup bareng-bareng gitu kan. Nah, hal-hal apa aja kalau misalkan kemarin Ayah nih banyak yang dicerita juga. Nah, kalau misalnya Bunda hal-hal apa aja yang mungkin ibaratnya sampai nggak bisa ngelupain bahwa ya saya benar-benar apa ya, banyak hal yang bisa saya ambil dari si Ayah ini. Iya, karena kalau kita dari yang kemarin kita bersama Ayah juga, Iya. Bunda sama Ayah Dia- itu kayak gimana ya? Ini Bunda nih yang terang-terang nih ya, ini Ayah nih di belakang ini. Soalnya dia nggak pernah banyak temen. Iya. Ya, Iya. tipikal orang yang tertutup. Yang maksudnya kayak gimana ya? Walaupun zaman dulu dia mungkin ada gitu, tapi
dia nikmatin sendiri gitu. Nggak pernah gitu maksudnya kayak ini sombong istilahnya. Nah aku punya loh, terus didekatin, dia nggak pernah pengen. Terus kenal sama bunda, dipaksain, kamu tuh harus bersosialisasi, punya teman, akhirnya bisa sampai sekarang gitu. Iya, karena ketemunya itu, saya jawab yang Ivan tanya dulu. Iya, boleh. Jadi flashback ke belakang, saya ketemu sama suami itu bukan gadis lagi lah istilahnya. Saya sudah pernah berumah tangga sebelumnya. Terus dapat satu laki-laki yang enggak muluk-muluk. Pokoknya dia bisa terima saya plus anak saya. Cukup. Itu saja. Jadi saya pas dia datang dengan dia bilang kayak begini. Oke, kita ya, pacaran lah waktu itu, tapi betul-betul saya lihat dia serius. Kenapa? Karena yang dia sayang bukan cuma saya. Dia sayang saya punya anak, saya punya orang tua, saya punya saudara, saya punya teman. Semua yang ada di lingkaranku itu dia perhatikan. Dan itulah, tidak banyak orang yang bisa untuk jadi disitulah saya bisa menilai bahwa inilah sayang dan perhatian yang sesungguhnya. Karena kalau orang bilang oh iya saya sayang sama kau, tapi dengan kau saja dah, kau terus ya itu kayaknya itu lebih ke apa sih namanya kalau orang terlalu lebih ke ini apa egois untuk apa yang disayang aja gitu loh. Terlalu apa sih namanya tuh kalau, tapi dia justru malah bukan cuman ke saya, dia tidak terlalu orang tua juga. Iya, ke orang tua juga. Ya saat di situ, saat saya ketemu dia dan dia punya itu, saya rasa sudah kelar semuanya. Cukup. Nah, posisi Dan akhirnya yakin ya. Benar. Iya. Maksudnya kayak di posisi itu pernah nggak ada hal yang apa ya? Maksudnya kayak mungkin sudah banyak banget kan Bunda dengar gitu, tapi sampai hari ini nggak bisa dimaafin. Hal-hal yang orang lain yang lakuin mungkin ya oke lah, misalnya kayak mungkin Bunda ngejalanin hidup yang keras gitu, terus banyak hal-hal yang buruk dikasih tahu segala macam. Pernah nggak ada yang sampai hari ini atau enggak mungkin berbekas sekali di hati, di pikiran? Tunggu kok gitu, maksudnya kayak sampai gede kayak gitu, apalagi sekarang udah segala sesuatu sudah lebih baik gitu. Pernah nggak ada yang Kalau untuk itu mungkin tidak ya, saya tidak munafik ya, sebagai manusia tidak mungkin lah. Kalau orang mungkin berpikir nonsen Jack, kau itu manusia, tidak mungkin kau tidak punya rasa benci sedikit pun dengan orang apalagi lain. sekarang udah punya power nih, pengen ngebalas bisa aja, bisa gitu. Justru malah kalau bisa nih, kalau kayak ada istilah bilang kau buka ini hatiku, apa kau bisa lihat isinya kayak begitu. Saya orang yang berani tantang kamu untuk belah dadaku dan kau lihat ada siapa yang tertulis, dendam siapa yang ada dalam hatiku untuk orang-orang. Karena saya kayak begini, saya tidak bisa memaksakan pemikiranku sama seperti orang lain. Jadi saat orang lain lakukan itu ke saya oke, berarti itu kamu. Dan saya tidak akan lakukan itu karena saya tidak akan seperti kamu gitu. Jadi kalau orang misalnya kayak banyak sekali Jacqueline syukurnya saya dibesarkan di keluarga yang tidak tahu apa itu kepahitan. Saya tidak tahu apa itu dendam. Dan itu tidak ada di orang tua aku tuh tidak ada. Jadi kita ribut mau dengan siapapun cukup sampai di sini, dan itu saya terapkan di rumah tanggaku sampai sekarang. Jadi kalau saya bertengkar sama saya punya suami sehebat apapun cuman satu. Kalau saya bertengkarnya sore, usahakan sebelum matahari terbit itu sudah selesai. Kalau saya bertengkarnya pagi, sebelum matahari terbenam itu udah selesai. Dan saya dari hal-hal seperti itu saya belajar untuk orang lain, untuk pokoknya kalau ini orang mau sesalah apapun, mau sebagaimanapun dia perlakukan saya, kadang saya sebagai manusia bilang, kayak saya ingin sekali juga dendam gitu ya. Kayak orang-orang pada umumnya gitu kan. Kayak kenapa nih kayak saya tidak bisa? Kenapa dia tidak bisa kan sebegini kau begitu ya? Dengan backgroundku yang dulu yang wow begitu yang apa sih yang saya tidak bisa begitu, kalau saya bisa kayaknya datangi rumahmu gitu ya kayak. Cuman kalau setelah saya lewati hidup, setelah saya jalani hidupku dan banyak hal yang saya bisa belajar bahwa ya tidak semua hal yang kita pikirkan itu orang seperti kita, dan tidak semuanya yang kita lakukan baik untuk orang lain terima baik, apalagi yang tidak baik ya. Makanya saya sebisa mungkin saya jaga semua perasaannya orang supaya jangan ada bekas yang tertinggal di hatinya mereka, karena saya tidak seperti mereka ya. Saya mungkin ya bisa memaafkan, tapi kalau mereka tidak bisa memaafkan kan saya juga yang kayak saya juga dong yang berdosa begitu. Jadi
Kalau untuk dendam atau apa, saya tuh terima kasih sama Allah bisa kasih hati yang bisa lapang lah istilahnya. Untuk dendam mungkin enggak deh. Mungkin kalau orang yang berpikir bilang sok juga kau terserah lah ya. Nah, Ya. Terus aku pengen tanya Bunda, kalau misalnya kayak untuk waktu awal pertama kali kenal Ayah, terus ibaratnya kan Bunda dulu siapapun bisa jadi dekat, jadi bisa jadi sahabat, jadi teman dekat, terus bisa ibaratnya ya kita bareng-bareng aja. Saking kenapa? mengayominya gitu ya. Ya, saking ibaratnya saya nggak peduli kamu background siapa, anaknya siapa. Yang penting kalau misalnya kamu suka saya suka kamu, ya kita sama-sama jalan gitu loh bareng-bareng. Nah, Bunda untuk meyakinkan, masih ingat tidak waktu meyakinkan Ayah ibaratnya untuk mendapatkan habit itu seperti mungkin kayak yang apa segala macam, mungkin kita harus banyak-banyak menerima orang karena mungkin ya seperti Ayah bilang juga ya saya kalau nggak salah Ayah pernah bilang kayak gini. Saya akhirnya percaya ibaratnya rezeki itu dari teman-teman semenjak mengenal istri saya gitu. Setuju. Dia iya benar kan? gitu. Karena oke, mungkin saya yang ngegaji Alwan sama Ivan, tapi saya Bisa percaya saja dari saya itu orang lain gitu, rezeki orang lain gitu. hanya jadi perantara aja gitu kan. Betul seperti itu. Masih ingat tidak Bunda waktu meyakinkan seorang Ayah iya. Kalau kan susah tuh merubah. Susah sekali. Iya. Apalagi Jadi dia orang juga ya. introvert gitu. Iya. Benar. Jadi kan berawal dari karena dia orangnya seperti itu, dia sebenarnya waktu itu ingin saya juga seperti dia. Jadi Oke, dinikmatin aja berdua gitu. jadi maksudnya kayak ya begitu. Jadi pokoknya begitu. Jadi saya mau berteman dengan siapa, ih siapa kayak ini apa. Terus saya kan lumayan banyak teman kayak cowok, kenalan, keluarga kan banyak. Kadang dia orang yang tidak terima kalau kayak di jalan tiba-tiba ketemu siapa yang memang dia enggak yang siapa itu enggak aja, cuman kayak ekspresi muka yang sangat datar, siapa yang oh berarti dia enggak suka. Okay. Tapi dengan berjalannya waktu saya yang tidak bisa. Saya selalu kasih tahu dia begini, yang kita enggak tahu ini orang kita ketemu dalam hidupnya kita satu kali. Kita enggak tahu 5 tahun ke depan tiba-tiba kita ada masalah. Dan yang dikirim Tuhan itu orang ini loh. Hal apa sih yang orang ini dia bisa lakukan? Kenapa som bantu kau nasa enggak kenal? Jadi tegurannya kita yang 5 tahun lalu itu bisa merubah dan bisa buat dia tolong kita 5 tahun kemudian gitu. Jadi saya ajar dia kayak kita ada pernah di tahap yang betul-betul dia jatuh. Yang tolong kita di situ tuh orang-orang yang kita tidak pernah sangka-sangka. Oke. Akhirnya dapat pengalaman itu. Dari situ saya kasih tahu. Kau pernah enggak yang pikir bahwa ini orang yang akan tolong kita? Kau enggak pernah tahu. Terus kenapa bisa ini orang tolong kita? Kalau kita mau flashback ke belakang, pasti ada sesuatu yang saya pernah lakukan atau kamu ke orang ini sampai hari ini dia bisa tolong kita, gitu. Dari situ dia mulai belajar, mulai dia yang kok keluar nih, kok pergi nongkrong sama temanmu, sama apa, begitu tuh kok pergi udah. Akhirnya dengan sendirinya dia mulai terbiasa, dia mulai ikut berbaur dengan orang-orang dan alhamdulillah sampai sekarang ya mulailah walaupun belum terlalu. Iya. Masih belajar, tetap masih belajar. Tapi lumayan lah, lebih mending. Makanya kan sekarang mulai banyak teman. Iya. Tapi yang Alwan salutkan adalah dia tetap menjadi family man. Jadi pernah ada siapa ya kalau bukan Kak Afi atau Om Iling gitu yang ngobrol kayak dia lagi ada kerjaan kantor nih, telepon gitu. Tapi kayak Mika atau Bunda atau Vicky yang minta waktu buat main, dia langsung tutup telepon. Padahal kalau dipikir kan hidupnya butuh duit. Iya. Tapi ini mungkin bisa pekerjaan yang penting, tapi dengan segampang dia tunggu Pak ya, saya mau main sama anak saya dulu. Itu emang seperti itu? Iya, memang seperti itu. Dia memang begitu. Jadi dalam rumah tangganya kita yang ya kecil lah ya, kita cuma saya dia ya bisa masih dibilang rumah tangga kecil. Kita selalu saya dan dia itu punya pondasi itu keluarga pokoknya. Pokoknya di atas pekerjaan, ya, kepentingan umum, kepentingan yang lebih besar gitu tetap diprioritaskan siapa keluarga. Sih yang gitu. tidak butuh uang? Semua orang butuh uang lah. Setuju. Cuman maksudku tidak perlu terlalu mendewakan lah istilahnya. Ngerti lu? Mendewakan. Ngerti ya? Pokoknya poinnya ibaratnya Bunda tidak terlalu expect terlalu jauh sekali ibaratnya karena begini, setelah COVID harus kalian tahu bahwa saya mengambil kesimpulan sebanyak apapun kita punya uang, bukan uang yang sembuhkan kita dari COVID loh, tapi support keluarga yang bisa kasih imun. Paling bagus itu keluarga bukan uang. Jadi sebenarnya nggak ada apa-apanya sih kalau
kalau uang bukan tidak butuh uang, kita butuh uang. Tapi kalau dibandingkan Bukan dengan nomor satu, keluarga, bukan jadi nomor satu. itu bukan yang paling utama lah. Oke. Terus Bun, untuk pembahasan terakhir kita, mungkin Bunda nih kan punya 2 orang anak yang sangat spesial, spesial sekali gitu kan. Apakah pengen nambah? Ya pasti pengen nambah lah. Terus ibaratnya hancur kita. Bun, di mata Bunda 2 orang anak spesial Bunda ini mungkin ada yang pengen Bunda keluarkan atau mungkin nggak pernah di show atau nggak pernah di ngomong-ngomongin sama teman-teman. Atau harapan-harapannya, apakah Mika harus menjadi seorang public figure? Ya kan? Dua orang karena ibaratnya Apa tuh? basicnya kayak gini, 2 orang anak ini yang sangat spesial. Orang lain aja yang di our circle, di luar dari circle ini sangat-sangat ibaratnya kayak sangat kagum, sangat senang, sangat happy kalau ketemu mereka berdua. Apalagi keluarga dan juga sahabat-sahabat yang ada di dalam rumah gitu loh. Udah capek ngeburu Mika. Iya. Kalau Bunda sendiri melihat 2 anaknya Bunda yang sangat spesial ini gimana Bunda? Kalau saya kan bukan tipe ibu yang terlalu enggak lebay membesarkan anak. Saya itu bukan tipe yang lebay. Saya keras tapi disiplin, tapi bukan berarti tidak sayang. Tidak. Karena setiap orang kan, setiap seorang ibu kan berbeda cara pendidiknya. Saya pun juga begitu. Saya dengan anak-anak itu cukup keras menurutku. Tapi kalau ngomong anak, Iya. Ya apa kan yang penting kan terakhir, Terus kalau ngomong Vicky sama soal Vicky dan Mika. kalau soal Vicky sama Mika, pokoknya ya tidak ada lah orang tua yang tidak ingin anaknya jadi anak yang baik. Kalau saya untuk mereka tidak pernah menuntut harus jadi apa, jadi baik saja. Yes. Ya, karena menurutku lebih baik jadi orang baik daripada jadi orang pintar. Tapi kan Bunda punya kemampuan untuk menjadikan mereka itu apapun di dunia. Iya, Kenapa simple baik? Karena sebanyak apapun yang saya punya, saya tidak bisa bentuk mereka dalam ini. Saya punya saya punya power, saya punya uang, saya bentuk kamu jadi anak seperti ini. Tidak, bukan seperti itu caranya. Ya, jadi saya bentuk mereka dengan apa yang mereka bisa lihat dari saya. Itu ajaran yang paling utama dari anak itu kita, orang tua. Jadi apa yang kita keluarkan itu yang mereka save. Bukan kita mau kasih sekolah dia di sekolah yang paling mahal sekalipun, enggak ngaruh sebenarnya. Jadi mereka itu mending jadi orang baik daripada orang pintar. Karena kalau orang baik sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu baik. Tepuk tangan dulu buat Bunda dong. Nah, pokoknya banyak banget harapan di tahun depan khususnya juga buat Bunda dan sekeluarga, karena ibaratnya ayah, Bunda, Vicky, Mika dan juga Oma, terus ada saudara-saudara dan juga seluruh sahabat-sahabat Bunda pasti punya banyak harapan tentunya ya. Apalagi mungkin berdoa juga untuk menjadi lebih baik juga, pasti selalu untuk belajar. Seperti kata Bunda juga, kita selalu belajar terus setiap hari gitu kan, untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, walaupun kita udah baik masih tetap aja ada yang berprasangka buruk gitu. Tapi itu kan kalau kita sudah berbuat baik ya cukup. Maksudnya urusan dia bukan urusannya kita. Dia mau tidak suka apa bukan urusan kita. Yang jelas tugasnya kita harus baik saja. Karena saat kita punya niat baik, segala sesuatunya pasti dilancarkan. Tidak mungkin lah. Oke deh kalau begitu. Oke. Lu Terima punya kasih. pertanyaan terakhir? Udah tadi lu ada pertanyaan? Ada banget. Silakan pertanyaan terakhir dari Alon Kusuma. Apa yang ada 3 tempat? Basi dari episode 20 sampai episode 50. Pertanyaan terakhir dari sponsor pertama sampai sponsor terakhir ditanya, coba kalau dikasih 3 tempat. 3 tempat. Kenapa 3 tempat? Kenapa tidak 4 Kali tempat? aja 3 tempat pasti di bawah. Mulut kau tidak kreatif. Mulai dilihat kan habis. Idealis apa? Iya, ditekan terus. Invoice gagal terus invoice. Sabar bos. Oke. Ya. Sebentar tempat. Silakan. Pertanyaan terakhir dari Alon untuk Bunda. Kalau misalnya besok hari gitu, Bunda tiba-tiba nih diambil segalanya tapi disisain keluarga, atau besok pagi Bunda punya segalanya tapi ditinggalin keluarga. Mendingan mana? Besok pagi nih. Besok pagi. Saya tidak butuh berpikir 2 kali. Saya tidak butuh apa-apa. Saya cuma butuh keluarga. Serius. Masa sih? Serius. Dicopot tuh? Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oke. Iya. Enggak, justru enggak, karena saya menurutku kayak begini. Kalaupun saya pernah ada di dalam tahap yang tidak punya apa-apa. Terus yang ada itu cuma keluarga, cuma sahabat. Terus kalau misalnya besok diambil,
saya tidak butuh waktu setengah detik untuk berpikir bahwa oh iya saya butuh uang daripada oh enggak, saya enggak butuh itu karena burung pun yang tidak punya otak bisa hidup, apalagi saya yang punya otak. Dan Bunda sudah akan sangat-sangat siap untuk itu. Saya kalau sampai saya pernah bilang begini, Tuhan, saya lebih susah balik tanganku daripada saya tinggalkan apa yang saya punya untuk saya punya orang yang saya sayang. Terlalu gampang. Kalau kayak balik tangan saja mudah, saya lebih gampang sekali saya ambil keputusan daripada balik tangan. Kalau hanya untuk materi dan keluarga. Siap. Nggak ada, saya bukan munafik ya ditanya seperti ini supaya orang lihatnya oh sok misalnya kayak begitulah atau oh kau kayak begini atau saya nggak peduli. Saya maksudnya yang tahu hatiku, yang tahu saya ya orang-orang di sekitarku. Orang-orang yang ada di sekitarku yang nilai saya setiap hari. Saya juga punya kekurangan. Saya juga tidak bilang saya orang yang suci, orang yang paling baik, orang tidak. Saya juga punya kekurangan. Banyak hal yang paling pasti ada juga orang yang tidak suka dengan ada sesuatu lah yang mungkin yang saya terlalu bagaimana mungkin pasti ada. Tapi sampai hari ini saya berdiri di atas kaki yang sekarang tidak pernah sekalipun saya mau menyakiti orang lain. Enggak lah, pokoknya enggak sampai sejauh itu. Sekarang saya punya impian sama suami, tanggung jawab saya itu orang-orang di sekitar saya itu harus bahagia. Sebagaimana apa yang saya rasakan, semua orang yang pernah saya tegur cuman sekedar hai itu berhak atas bahagia apa yang saya rasakan. Wow. Oke, pertanyaan terakhir. Mulai kreatif, Pertanyaan saya kreatif. Pertanyaan aja dari Yang lebih kreatif kayak gini. Bun, kalau misalnya setiap bangun pagi lihat ayah, Vicky sama Mika masih tertidur dan Bunda bangun pertama dan langsung melihat wajah mereka di pagi hari buta, apa doa yang selalu Bunda ijabahkan setiap pagi? Sehat. Semoga selalu sehat. 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 Itu sehat. Sehat aja. Sehat, karena kalau kita sama-sama sehat kita bisa lewati semuanya. Sekali lagi tepuk tangan buat Bunda Vimi, Bunda Jacqueline. Terima kasih Bunda telah datang di podcast sambil dengar. Terima kasih Mika, Mila dadah dulu Mika dadah. Oke, kalau begitu terima kasih buat tonton semua. Kita habis ngobrol-ngobrol sama Bunda Vimi dan juga aka Bunda Jacqueline. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sehat-sehat terus Bunda. Ayah sehat-sehat terus buat Vicky sama Mika, sehat-sehat terus ya Mika ya. Amin. Amin. Oke deh. Besok jadi artis ya. Jangan dong. Mau jadi dokter. Oke ya. Dan dokter. Oke deh. Terima kasih teman-teman semua yang udah ikut di belakang-belakang layar dan juga teman-teman semua jangan lupa tetap dengarkan podcast sambil dengar spesial podcast sambil liburan, podcast liburan bareng Star. Jangan lupa ya di YouTube Pak. Oh, di YouTube. Kalau Nanti kita akan follow Bunda Jacqueline di fallback enggak? Fallback ya. Kalau kamu perlu ya di fallback. Kalau misal kamu hanya mau lihat Mika, nanti Mika udah punya Instagram kan? Ya. Instagram. Ada Instagram. YouTube kapan punya YouTube? Ada. Gimana kalau itu? Kalau Ke sana ngomong. Mika ada Instagram? Ada. Apa nama Instagram Mika? Mikaela. Mikael Adriansyah. Mika Adiansyah. Oke, bilang dadah tuh. Follow ya, bilang follow ya. Follow ya guys, gitu. Ya, follow ya guys. Bye guys. Ya, dadah guys. Terima kasih. Oke, kalau gitu terima kasih juga kita perwakilan dari podcast mendengar dan juga Vimi Coffee and Bar mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk tahun 2020. Kalau kita panggil semua dulu teman-teman. Ayo. Silahkan. Gimana kita main? Masuk semua. Om Edgar Tim masuk. Tim Vimi Coffee and Bar. Ayo. Om Ayah juga mungkin Om Ayah. Ayo. Om Ayah juga mungkin. Oke. Yang sini Sini Vicky. Ayo sini Mika di mana Mika Kak? mau di depan apa di belakang? Situ? Oke deh. Sini depan kok. Ayo. Om Ekar. Master. Mika mau pegang? Mau. Ya. Kami dari podcast sambil dengar dan Vimi Coffee Bar mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2020.